Sudah ya? Gimana Ustazah Azkia? Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nanti kalau ada kendala baik suara atau sharing PPT-nya tidak berjalan atau tidak terlihat lagi, mohon dikonfirmasi ya. Terima kasih. Nah, Oke, jadi masalah tentang haid, nifas, dan istihadah ini akan langsung bersinggungan dimensi dengan ibadah, ya kan? Kemudian apalagi kesucian atau toharoh, ya, toharoh, kebersihan juga, serta kehidupan sosial perempuan muslim. Jadi bukan hanya hablum minallah, juga hablum minannasnya juga akan bersinggungan. Nanti akan panjang pembahasan tentang haid itu ditinjau dari segi medis, dari segi psikologinya, karena bukan hanya biologisnya saja, bukan hanya keluarnya darah itu menjadi pembahasan itu saja gitu, tapi nanti bagaimana keadaan perempuan, kondisi perempuan tersebut ketika lagi datang tiga hal ini, ya, lagi mengalami tiga hal ini, yaitu menstruasi atau yang kita kenal dengan haid, istihadah, dan nifas, ya. Pembahasan ini tidak hanya menyentuh aspek biologis tadi ya, tapi juga berdampak pada ibadah, sholat, tawaf. Ya, tawaf juga butuh yang namanya suci ya. Kemudian i'tikaf serta hubungan antara suami istri untuk lebih jauhnya. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap konsep haid, istihadah, dan nifas ini menjadi sangat urgen dalam praktik keagamaan sehari-hari. Kalau kita lihat dalam literatur klasik ya, artinya literatur klasik ini kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Para ulama dari berbagai mazhab seperti mazhab Abu Hanifah, yang kita kenal mazhab-mazhab dalam fikih ada 4 ya, secara garis besarnya mazhab Abu Hanifah, nanti nama mazhabnya adalah Hanafiyah, kemudian mazhab Malik, nanti menjadi mazhab dengan pendirinya adalah Imam Malik, maka nama mazhabnya Malikiyah, ya kan. Kemudian Syafi'i mendirikan membuat mazhab yang namanya Syafi'iyah, dan terakhir adalah mazhab Hanbali ya. Kalau di Saudi sendiri, kalau saya nggak salah, menggunakan mazhab Hanbali ya, Ustazah Azkia ya, mungkin seperti itu. Kemudian konsekuensinya juga, jadi ketika kita mengalami atau perempuan mengalami haid, nifas, dan istihadah, konsekuensi hukumnya juga akan berkaitan dengan banyak gitu, baik tentang dari sisi agama ya, ataupun dari sisi kesehatan medis gitu, reproduksinya dan lain-lain. Haid dipahami sebagai darah alami yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu dalam kondisi sehat. Nanti kalau kondisinya nggak sehat, nanti bentuk atau penamaan darahnya itu lain lagi. Oke. Lanjut, yang kedua. Terlihat ya, pentingnya memahami siklus darah wanita dalam Islam. Darah. Ya, ada yang merinding nggak ketika disebut darah di sini? Kalau saya dulu, kenapa nggak masuk jurusan IPA? Karena ketika ini masih di SMA ya, kelas 3 SMA itu, kenapa saya nggak mengambil jurusan IPA ya, eksak gitu? Karena ketika disebut darah itu saya udah langsung geli gitu. Udah langsung, aduh, badannya itu menggeliat. Itu ada beberapa orang yang seperti itu ya. Oke, darah dalam Islam itu nanti mempunyai konsekuensi ya, terkhusus untuk ibadah itu. Pertama, dia dialami setiap muslimah. Enggak harus muslimah sebenarnya, setiap perempuan, baik dia bukan muslimah juga akan mengalami yang namanya haid, nifas, dan istihadah sepanjang hidupnya ya. Dimulai dari, nanti kita bahas itu ya, umur minimal ketika seorang itu atau seorang perempuan itu mendapatkan haid.
Dasar ibadah yang sah. Ya, oke, nanti ini akan berkaitan dengan dasar ibadah yang sah. Memahami perbedaan dan hukum masing-masing kondisi sangat penting agar ibadah kita diterima dan sah. Oke. Kemudian kita akan membahas definisi, ciri-ciri hukum. Ini tidak bisa dibawa kepada hukum memegang Al-Quran bagi wanita haid gitu. Karena dimaksud al-mutahharun sini adalah malaikat, bukan orang-orang yang bersuci. Jadi tapi kita kembalikan lagi, memegang Quran untuk apa? Pasti memegang Quran untuk dibaca, ya kan? Ada nggak orang nggak mau baca Quran tapi dipegang? Tapi untuk lebih ihtiyatnya, lebih berhati-hatinya, biasanya kalau saya sendiri itu harus pakai hail. Hail itu kayak apa ya, pembatas, bukan apa, kayak sarung tangan, itu namanya hail ya, yang memisahkan antara kulit kita dengan Al-Quran itu tersebut. Tapi kalau bisa ya, kalau bisa gitu, kalau misalnya sampai harus memegang Al-Quran, ya tadi kita pakai hail, tidak langsung mubasyarah ya. Tapi kalau tidak bisa ya terpaksa, misalnya ini Qurannya udah mau jatuh ini dari rak, mau cari hail dulu, itu nggak sempat ya langsung ditangkap Qurannya, ya itu nggak apa-apa namanya. Yang keenam adalah memasuki masjid. Memasuki masjid itu dalilnya itu berdasarkan Quran surah apa itu ya, la taqrabus sholata wa antum sukar. Itu sebenarnya ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil. Ada yang menyamakan hukum wanita haid ini dengan orang yang berjunub, tapi sebenarnya kan beda. Kalau orang junub itu kan karena junub tahu ya. Mungkin di sini ada yang nggak tahu nggak junub, apa perbedaan junub dengan haid? Kalau junub itu kan berhadapan suami istri, namanya itu junub ya. Kalau haid itu
beda lagi, itu bukan junub ya. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya wanita haid itu sama hukumnya dengan orang yang berjunub, maka tidak boleh memasuki masjid, berdiam di dalamnya, iktikaf atau duduk. Tapi kalau kita lihat lagi-lagi, fikih itu adalah pemahaman ulama fikih terdahulu. Tapi kalau kita balikan kepada diri kita sendiri, kita ngapain datang ke masjid ketika lagi haid? Misal ada sebenarnya kan darah haidmu itu akan menempel di salah satu lantai masjid gitu. Tapi kalau misalnya tidak, dia misalnya darahnya itu tidak lagi sedang banyak-banyaknya, lagi semakin menipis atau sahih. Jadi intinya prinsipnya dalam fikih nggak ada masalah itu, permudahlah, jangan dipersulit. Tetapi kalau kita yakin, aduh ini darah saya lagi banjir ya, atau lagi banyak ya, nggak boleh gitu ya. Kemudian apa saja larangan selanjutnya bagi orang yang haid mengerjakan ibadah tawaf ya, tawaf mengelilingi Baitullah itu dalam keadaan suci. Jadi antisipasinya bagaimana Ustazah untuk perempuan? Ya sekarang sudah banyak ya obat atau pil yang dapat mencegah keluarnya haid itu sendiri. Dikhawatirkan kalau kita yang berada jauh atau tidak bisa kapan saja tawaf, berbeda dengan yang bermukim di sana ya, bermukim di Makkah, bisa kapan saja tawaf. Tapi untuk yang jauh misalnya terikat dengan waktu, maka itu salah satunya tadi ya, dengan obat penahan haid. Kemudian yang ke-8 adalah hubungan badan suami istri. Itu haram ya melakukan jima suami istri di mana istrinya itu dalam keadaan haid. Ya, yang ke-9 adalah suami juga dilarang untuk menceraikan istrinya yang sedang haid ya. Dalam keadaan istrinya haid, si suami itu tidak boleh menceraikan. Jika dia bersikeras untuk menceraikannya, maka